Halo semuanya, kami dari kelompok 2 Hematologi akan membahas tentang studi histologi payudara pada pasien kanker payudara. Oke, berikut ada beberapa konten dari student project kita. Namun sebelum itu, perkenalkan saya Gusdayu Ketut Chandra Dewi Sri Rahayu dengan NIM 24025111021. Oke, pada bab 1 kita akan membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, dan manfaat penulisan. Kemudian di bab kedua, kita akan membahas tentang histologi breast organ, epidemiology of breast cancer, histopathology of breast cancer, mechanism of endocrine therapy, side effect of endocrine therapy, dan managing for side effect of endocrine therapy. Kemudian di bab 3 kita akan membahas tentang kesimpulan dan saran. Adapun hal yang melatar belakangi student project kita kali ini ialah data dari Global Cancer Observatory yang menunjukkan bahwa kasus akibat kanker payudara di seluruh dunia pada tahun 2020 tercatat sebanyak 2,3 juta atau 11,7% dari populasi dunia. Hal itulah yang menurut kita penting bagi masyarakat untuk bisa membahas studi histologi payudara pada pasien kanker payudara ini. Karena bagi masyarakat itu dapat membantu meningkatkan kesadaran tentang bagaimana kanker berkembang dan diagnosis apa yang dilakukan. Kemudian juga akan meningkatkan pemahaman dan memperkuat pentingnya deteksi dini, mendorong orang untuk lebih proaktif dalam memeriksakan kesehatan payudara mereka, serta mengurangi ketakutan dalam stigma terkait kanker. Maka dari itulah kita membuat rumusan masalah terkait tentang studi histologi payudara ini yang akan dijelaskan oleh partner saya berikutnya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Imadia Rekosodipayana, bisa dipanggil Arya, dengan digit NIM saya adalah 24025112446. Di sini saya akan membahas tentang rumusan masalah atau fokus utama student project kami ini. Hubungan, untuk yang pertama, kami akan membahas tentang bagaimana sih hubungan antara bentuk histologis organ dengan perkembangan kanker payudara, serta apa aja sih peranan dari histologis organ terhadap diagnosis kanker payudara. Untuk yang kedua, kami akan membahas tentang bagaimana mekanisme terapi endokrin dalam pengobatan kanker payudara. Untuk yang ketiga atau yang terakhir, kami akan membahas tentang apa aja sih peranan epidemiologis dan histopatologi dalam pengobatan kanker payudara. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Jadi, sebelumnya perkenalkan nama saya Fadila Fasa dari kelompok hematologi nomor urut 3 dengan NIM 24025111020. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tujuan dari penyusunan student project kelompok kami yang berjudul Studi Histologi Payudara pada Pasien Kanker Payudara. Baik, berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan secara holistik oleh rekan saya sebelumnya, tujuan penelitian yang akan menjadi pusat dan fokus utama dalam student project ini dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, melatih mahasiswa agar mampu menganalisis hubungan antara jenis histologi organ payudara dengan perkembangan kanker, serta cara untuk meningkatkan keakuratan diagnosis kanker payudara. Lalu yang kedua, mahasiswa mampu memahami mekanisme endokrin terapi dalam proses pengobatan kanker payudara. Dan yang ketiga ialah mahasiswa mampu mengidentifikasi faktor epidemiologis dan histopatologis utama yang menyebabkan kanker payudara, serta meneliti peran endokrin terapi yang berfungsi dalam menghambat dan mengobati kanker payudara. Sekian dari saya. Materi selanjutnya yaitu pembahasan di bab 2 akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, izin melanjutkan materi. Sebelumnya perkenalkan saya Inyoman Teja Sentosa dari kelompok 02 Hematologi nomor urut 05 dengan NIM 24025111038. Terdapat dua manfaat penulisan. Yang pertama manfaat teoritis dan yang kedua manfaat praktis. Manfaat teoritis, di mana hasil dari student project ini diharapkan mampu memberikan dampak dan juga manfaat positif dan juga signifikan bagi para mahasiswa khususnya di bidang teori. Terdapat tiga manfaat, di mana yang pertama adalah memberikan pemahaman dasar mengenai struktur dan juga fungsi histologi payudara normal serta perubahan yang terjadi pada kanker payudara. Kemudian yang kedua adalah memberikan pengetahuan manfaat epidemiologi dan juga histopatologi kanker payudara serta mekanisme dan juga efek samping dari endocrine therapy. Dan yang terakhir, menjadi sumbangsi ilmiah, bahan referensi, dan perbandingan hasil bagi penelitian di masa yang akan datang. Kemudian yang kedua adalah manfaat praktis, di mana hasil dari student project ini diharapkan dapat memberikan dampak dan juga manfaat yang signifikan bagi para mahasiswa khususnya di bidang klinis atau praktis. Terdapat tiga manfaat juga. Yang pertama, yaitu memberi pengalaman dan keterampilan yang diperlukan untuk meningkatkan kemampuan dalam menganalisis dan membuat diagnosis yang akurat dalam praktik klinis. Kemudian manfaat yang kedua, memberikan rancangan studi dan strategi pencegahan terhadap pemahaman dalam studi histologi payudara terhadap pasien kanker payudara.
Dan juga manfaat yang terakhir yaitu memberikan dasar untuk pengembangan metode diagnostik yang lebih akurat tentunya dan efisien bagi kanker payudara melalui pemahaman mendalam tentang karakteristik histologi kanker. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Hai semua, perkenalkan nama aku Komang Anindita Triprimandari dari kelompok Hematologi. Di sini aku akan menjelaskan tentang epidemiologi pada kanker payudara. Kanker payudara sendiri merupakan kanker yang umumnya menyerang sel-sel pada payudara. Kanker ini menyumbang 55.000 kasus kanker baru per tahunnya. Hal ini diprediksi akan meningkat sebanyak 2% pada tahun 2035, dilansir dari Cancer Research UK pada tahun 2022. Karena kanker payudara ini, wanita juga sangat terpengaruh. Dan karena insiden meningkat ini akan terus bertambah seiring bertambahnya usia. Lebih dari 80% kanker payudara didiagnosis pada wanita berusia di atas 50 tahun. Dikutip dari World Health Organization pada tahun 2021, penyebab utama kematian akibat kanker adalah kanker payudara, dengan angka kematian sebanyak kurang lebih 685.000 pada tahun 2020 silam. Adanya inisiatif atau penanggulangan awal dari World Health Organization, Global Breast Cancer yang diluncurkan pada tahun 2022 untuk mengatasi tantangan kesehatan global yang mendesak ini. Ini juga bertujuan untuk meningkatkan keberlangsungannya hidup di seluruh dunia melalui 3 pilar, yaitu promosi kesehatan, diagnosa tepat waktu, dan perawatan komprehensif dan perawatan yang mendukung. Selanjutnya adalah berbagai faktor risiko kanker payudara telah ditetapkan dengan baik oleh studi epidemiologi termasuk ras, etnis, riwayat keluarga kanker, dan sifat genetik, serta paparan yang dapat dimodifikasi seperti peningkatan konsumsi alkohol, ketidakaktifan fisik, hormon eksogen, dan faktor reproduksi wanita tertentu. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Putu Nandana Eka Valeska Putri dari kelompok 2 Hematologi dengan NIM 24025111044. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai histologi payudara. Nah, gambar yang tertera pada PowerPoint merupakan gambar histologi payudara normal pada manusia. Nah, pada gambar tersebut terbagi menjadi dua, yaitu histologi bagian atas yang terdiri atas ductus, interlobular stroma, dan juga lobul. Kemudian di bagian bawah yang terdiri atas acinus, basement membrane, myoepithelial cell, luminal epithelial cells, dan juga lumen. Yang pertama adalah ductus. Ductus merupakan saluran yang mengangkut susu dari lobulus ke puting susu. Kemudian ada interlobular stroma atau stroma interlobular, merupakan jaringan ikat yang terletak antara lobulus dan menyediakan hubungan struktural atau menghubungkan antara lobulus dengan ductus. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir pada bagian atas yaitu adalah lobulus atau lobul. Merupakan unit fungsional payudara yang terdiri dari banyak asinus. Asinus itu sendiri adalah struktur penghasil susu. Lanjut ke histologi yang berada di bawah, yaitu ada acinus, merupakan struktur berbentuk bulat atau oval yang terletak di dalam lobulus yang berfungsi sebagai tempat produksi susu. Kemudian yang kedua ada basement membrane atau membran basal, merupakan lapisan tipis yang mengelilingi acinus dan memisahkan sel epitelial dengan jaringan ikat di sekitarnya. Yang ketiga ada myoepithelial cells atau cells myoepithelial, yaitu merupakan sel yang berada di antara membran basal dan sel epitelial luminal. Sel-sel ini memiliki kemampuan kontraktil yang membantu memeras susu dari acinus ke dalam ductus. Kemudian yang keempat ada luminal epithelial cell atau sel epitelial luminal yang memiliki tugas dalam melapisi sel lumen dan membantu produksi sekresi susu. Dan yang terakhir adalah lumen. Lumen ini merupakan ruang yang berada di tengah acinus yang merupakan tempat sekresi susu dikumpulkan sebelum dialirkan ke ductus. Pada gambar yang tertera itu lumen yang berwarna merah muda karena mengandung sekresi eosinofolik. Perkenalkan, saya Putu Najwa Kaila Ramanti dari kelompok 2 Hematologi dengan NIM 24025111056. Di sini saya akan menjelaskan tentang histopatologi kanker payudara yang diklasifikasikan menjadi 6 menurut Breast Cancer Histopathological Database. Pertama ada adenosis, di mana ini merupakan tumor jinak dengan ciri-ciri pembesaran pada saluran lobuler, di mana kelenjarnya ini mulai muncul lebih banyak daripada biasanya. Kedua ada fibroadenoma, biasanya tumor ini didapatkan umumnya pada wanita usia pramenopause. Ketiga, ada phyllodes tumor, di mana tumor ini merupakan tumor yang progresif namun tidak menyebar ke areal sekitarnya. Keempat, ada tubular adenoma, sesuai namanya, tumor ini berbentuk tabung atau tubular dengan sel yang kuncup dan tumbuh secara lambat. Yang kelima, ada ductal karsinoma, di mana tumor ini menyerang ductal, tepatnya pada lapisan epitel ductal. Dan yang terakhir ada lobular karsinoma, yang mana sesuai namanya, lobular, tumor ini menyerang kelenjar lobular dan berbentuk secara bulat dan berdekatan.
Adapun di sini derajat histopatologi kanker payudara yang dapat dilakukan atau diperiksa terdiri atas 3 tingkatan utama. Yang pertama ada grade pertama, grade kedua, dan grade ketiga. Sesuai dengan contohnya, tingkatan pertama merupakan tingkatan terendah dengan perkembangan dan pembelahan sel yang mulai lambat. Tingkatan kedua dengan pertumbuhan dan perkembangan yang lebih cepat daripada biasanya dan diferensiasi sel mulai secara sedang. Dan yang ketiga merupakan tingkatan tertinggi dengan diferensiasi sel yang sangat signifikan dibandingkan sel normal pada umumnya, sehingga pertumbuhan dan perkembangan yang lebih cepat dapat terlihat secara jelas daripada sel normal pada umumnya, dan tumor ini mulai terjadi dengan pertumbuhan yang tidak beraturan. Sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf jika ada kesalahan kata, saya ucapkan terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materinya. Jadi perkenalkan, nama saya Ide Bagus Adiwandana Barika Putra dengan NIM 2402511092. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan, yaitu dengan menjelaskan terapi endokrin. Nah, terapi endokrin ini sendiri yaitu sebuah terapi yang merujuk pada pengobatan dengan melibatkan sistem endokrin, yang dimana pada sistem endokrin itu terdapat kelenjar-kelenjar yang menghasilkan hormon pada tubuh manusia. Nah, terapi ini cukup populer digunakan pada pengobatan kanker itu dikarenakan rata-rata kanker itu dipicu oleh adanya hormon, yang dimana hormon ini kebanyakan akan berikatan dengan reseptor sehingga akan menstimulasi terjadinya sebuah kanker. Tak terkecuali kanker payudara. Kanker payudara ini biasanya dipicu oleh adanya hormon estrogen, yang dimana hormon estrogen ini akan berikatan dengan reseptor estrogen atau ER. Kemudian terapi endokrin yang paling terkenal dan juga paling efektif dalam mencegah kanker payudara itu adalah terapi tamoxifen. Nah, di sini merupakan gambar dari adanya terapi tamoxifen. Namun sebelum itu saya akan menjelaskan mekanisme mengenai terjadinya kanker payudara. Di mana di sini di sebelah kanan itu ada estrogen yang berwarna ungu, itu akan berikatan dengan reseptor estrogen sehingga akan memicu terjadinya pembentukan sel kanker payudara. Yang dimana kanker payudara ini akan terbentuk apabila terdapat estrogen yang menjadi pemicunya. Kemudian tamoxifen ini itu berfungsi sebagai antagonis, yang dimana antagonis di sini itu berfungsi untuk menggantikan peran dari si estrogen, sehingga tamoxifen lah yang akan berikatan dengan estrogen reseptor. Nah, apabila tamoxifen yang berikatan dengan estrogen reseptor, maka tidak terjadi stimulasi kepada sel kanker sehingga sel kanker tidak akan tumbuh. Nah, sekian yang bisa saya jelaskan, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Niloh Aureju Prameswari dari kelompok hematologi dengan NIM 2402511196. Baik, selanjutnya kita akan bahas tentang efek samping dari endokrin terapi. Seperti yang kita ketahui, endokrin terapi ini adalah terapi yang digunakan untuk mencegah penyebaran dan perkembangan dari sel kanker itu sendiri. Namun di balik efektivitasnya, kita harus memberi atensi kepada efek samping yang akan ditimbulkan dari endokrin terapi ini. Secara garis besar, efek samping dari endokrin terapi bisa kita bagi menjadi dua sisi, yaitu fisiologis dan psikologis. Kita bahas dari sisi fisiologisnya terlebih dahulu. Sebenarnya, efek samping yang mungkin akan diterima oleh pasien yang menjalani terapi endokrin ini dari rentang efek samping sedang hingga ke ringan. Karena jarang sekali dilaporkan pasien itu mengalami efek samping yang berat. Beberapa efek samping yang mungkin diterima, yaitu yang pertama ada kram, hot flashes, kelelahan, jantung tidak aman, keringat malam, iritasi mata, disfungsi orgasme, hasrat seksual rendah, dispareunia, nyeri sendi atau otot, kecemasan, kesemutan, kemampuan sendi atau otot, sindrom mata kering, dan urgensi buang air kecil. Nah, efek samping yang paling sering dirasakan oleh pasien yang menjalani terapi endokrin ini adalah nyeri sendi atau otot. Selanjutnya kita bahas ke sisi psikologisnya. Beberapa efek samping yang mungkin akan diterima yaitu seperti stres, depresi, kelelahan, kecemasan, dan gangguan hati. Sebenarnya efek samping psikologis ini akan diterima pasien ketika mereka memikirkan tentang kemungkinan terburuk yang mungkin akan mereka terima seperti kematian atau kekambuhan dari kanker mereka, sehingga ketika dipikirkan terus-menerus itu akan membebani mental mereka sehingga mereka mengalami stres dan mungkin sampai depresi. Selamat siang, perkenalkan nama saya Ana Agung Istri Sri Pranya Parimita. Saya dari kelompok 2 hematologi dengan perurut 6 dan NIM 24025111242. Baik, jadi sini saya akan menjelaskan mengenai cara menangani maupun mengurangi efek samping dari terapi endokrin.
yang dimana untuk menangani maupun mengurangi efek samping ini memerlukan pendekatan yang menyeluruh, baik itu dari sisi fisik maupun mental. Tetapi endokrin seringkali membawa berbagai macam efek samping yang dapat mempengaruhi tubuh dan pikiran. Jadi penting untuk menangani efek samping ini dengan berhati-hati. Selanjutnya akan mulai dari sisi fisiologisnya terlebih dahulu, karena ada banyak cara untuk menangani efek samping dari sisi ini. Mungkin yang pertama saya akan menyebutkan efek samping yang paling umum, yaitu seperti hot flash, yang dimana hot flash ini adalah efek samping yang biasanya terjadi pada wanita yang mengalami menopause dini. Adapun cara untuk menangani efek samping dari hot flashes yaitu dengan menggunakan teknik pernafasan dalam, meditasi, atau yoga untuk mengurangi frekuensi dan intensitas hot flash. Yang kedua itu ada keringat malam, yang dimana efek samping ini membuat penderita berkeringat berlebihan saat malam. Oleh karena itu, cara yang terbaik untuk menangani ini adalah dengan menjaga suhu kamar tetap dingin dan menggunakan pakaian yang menyerap keringat. Yang ketiga itu ada sindrom mata kering. Nah, cara untuk menangani efek samping ini adalah dengan menggunakan tetes mata berbasis air setiap mata terasa kering dan menjaga kelembapan udara di sekitar rumah. Dan yang keempat itu adalah nyeri sendi atau otot. Untuk menangani nyeri sendi atau otot, penderita dapat mengikuti beberapa langkah efektif seperti olahraga ringan, peregangan otot rutin, dan terapkan kompres hangat ataupun dingin pada area yang terasa nyeri. Nah, itu adalah beberapa efek samping yang paling umum dari terapi endokrin. Selain efek samping dari sisi fisiologis, ada pula efek samping dari sisi psikologis yang diderita pasien seperti stres, kecemasan, gangguan hati, bahkan sampai depresi. Nah, untuk menangani efek samping itu ada beberapa cara yang dapat dilakukan. Yang pertama itu adalah dukungan psikologis dan konseling, yang dimana penderita dapat menemui seorang psikologis ataupun konselor untuk mendapatkan dukungan emosional. Pasien juga dapat melakukan terapi kognitif perilaku, yang dimana terapi kognitif ini dapat membantu pasien mengubah dan mengidentifikasikan pola pikir yang negatif, serta dapat memberikan strategi untuk mengurangi kecemasan maupun depresi. Yang kedua itu ada dukungan sosial, yang dimana pasien dapat bergabung ke grup dukungan untuk para pasien kanker payudara yang dapat menyediakan rasa kebersamaan dan pemahaman. Juga dapat melibatkan keluarga dan teman dekat untuk mengurangi stres dan depresi. Nah, yang ketiga itu latihan teknik relaksasi seperti meditasi, pernapasan dalam, yoga. Itu dapat menghilangkan stres dan mensejahterakan emosional. Memastikan waktu dengan baik juga dapat memastikan adanya keseimbangan antara aktivitas sehari-hari dan waktu istirahat. Nah, yang keempat itu ada pendidikan dan informasi, yang dimana dengan mendapatkan informasi yang jelas mengenai terapi endokrin dan efek sampingnya dapat mengurangi rasa kecemasan dan rasa akan ketidakpastian. Mengikuti sesi pendidikan kesehatan juga bermanfaat agar pasien tahu apa saja efek samping dari terapi endokrin dan juga cara untuk mengelolanya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Kristi Marta Tridharma dari kelompok hematologi. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari studi histologi payudara pada pasien kanker payudara. Jadi, kanker payudara adalah jenis kanker paling umum yang dapat menyerang baik wanita maupun pria. Penanganan kanker payudara perlu melalui pendekatan mempertimbangkan berbagai faktor. Histologi payudara manusia melibatkan struktur yang penting untuk memahami kanker payudara. Analisis metode histologi payudara membantu membedakan jenis kanker serta menentukan tingkat keparahan kanker melalui derajat histopatologi, dengan membedakan atau membandingkan kondisi jaringan pada organ payudara. Epidemiologi kanker payudara menunjukkan bahwa faktor seperti ras, riwayat keluarga, serta paparan dapat dimodifikasi seperti peningkatan konsumsi alkohol, ketidakaktifan fisik, dan hormon estrogen dapat meningkatkan risiko terkena kanker payudara. Maka endocrine therapy atau ET adalah salah satu strategi utama dalam pengobatan kanker payudara yang bertujuan menghadirkan aliran hormon ke jaringan kanker dan menghilangkan kebutuhan kanker untuk tumbuh. Meskipun efektif, ET memiliki beberapa efek samping, dan penanganan efek samping ini memerlukan dukungan pihak lain untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Pemahaman tentang histologi dan klasifikasi kanker payudara penting untuk menentukan terapi yang efektif dan mengelola efek samping yang mungkin timbul selama pengobatan. Perkenalkan, nama saya Kadek Bagus Priana Kawibawa dengan NIM 2402511110. Kali ini, saya akan membawakan bagian saran dari student project yang telah dikerjakan. Kami merekomendasikan penelitian lebih lanjut untuk menggali aspek-aspek yang belum sepenuhnya dijelaskan dalam penelitian ini. Sebagai contoh, penelitian lebih lanjut dapat fokus pada faktor lingkungan, pola hidup, atau interaksi antara terapi dengan kondisi kesehatan lainnya yang mungkin akan memengaruhi hasil kanker payudara. Selain itu, diperlukan studi mendalam mengenai peran masing-masing struktur histologis dalam perkembangan kanker payudara, terutama dalam konteks variasi individu. Dengan pendekatan yang komprehensif, diharapkan hasil penelitian masa depan dapat berkontribusi lebih signifikan terhadap peningkatan kualitas diagnosis dan terapi kanker payudara. Sekian dari kelompok 2 hematologi. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih.